Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi ke perkuliahan pengantar ilmu komunikasi. Hari ini kita akan membahas terkait komunikasi massa. Apa sih itu komunikasi massa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran dengan teknik secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Kemudian menurut Biner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Kemudian ada karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikator terlembaga dan terencana, yang dimana penyampai pesan itu dilakukan oleh lembaga dan terencana dengan melibatkan banyak orang dalam pembuatan informasi tersebut. Yang kedua, ada pesan bersifat umum, di mana pesan yang disampaikan itu bagi seluruh kalangan masyarakat, tidak untuk golongan tertentu saja. Kemudian yang ketiga ada komunikan bersifat anonim dan heterogen, di mana penerima pesan itu tidak diketahui siapa saja orangnya dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat ada pesan serempak dan bersamaan, di mana pesan disampaikan secara bersamaan dalam waktu yang sama juga. Kelima ada mengutamakan isi daripada hubungan, di mana pesan yang disampaikan lebih mengutamakan isinya daripada hubungan dengan penerima pesan. Selanjutnya ada bersifat satu arah, di mana penerima pesan hanya bisa menerima informasi saja tanpa bisa memberikan feedback kepada penyampai pesan. Kemudian penggunaan alat indera yang terbatas, di mana saat kita menerima informasi melalui radio dan televisi, panca indera yang kita gunakan berbeda. Saat menerima dari radio, kita lebih dominan menggunakan telinga kita. Lain hal dengan saat kita menerima informasi dari televisi, kita menggunakan mata kita dan juga telinga kita. Kemudian yang terakhir ada umpan balik tertunda, karena karakteristik komunikasi massa bersifat satu arah sehingga feedback yang diberikan itu tertunda. Selanjutnya ada karakteristik isi pesan media. Yang pertama, novelty, di mana adanya pembaruan, seperti munculnya K-pop atau drama-drama Korea. Kemudian yang kedua, ada jarak. Jarak di sini yang dimaksud adalah kita dapat menerima pesan dari media yang informasi tersebut kita dapat dari daerah yang jauh dengan daerah kita. Kemudian ada popularitas, di mana media menyampaikan informasi-informasi yang bersifat popularitas, seperti menyampaikan informasi terkait artis-artis dan lain sebagainya. Keempat ada konflik dan kelima ada komedi. Komedi di sini yang dimaksud karena media bersifat hiburan sehingga media banyak menyampaikan informasi terkait hiburan. Keenam ada keindahan, ketujuh ada emosional, dan kedelapan ada nostalgia. Nostalgia yang dimaksud adalah kita dapat menerima informasi seperti bisa menonton film yang kita tonton saat kita kecil. Yang kesembilan ada human interest. Menurut Harold Laswell dan Carles, ada 4 fungsi komunikasi massa. Yang pertama, surveillance, di mana informasi dari luar lingkungan pribadi. Lingkungan di sini diartikan sebagai kita dapat menerima informasi tersebut berasal dari daerah lain. Kemudian yang kedua, ada correlation, di mana informasi yang disampaikan hasil dari analisis. Seperti contohnya, kita dapat menerima informasi dengan jelas terkait penemuan mayat di Kalideres. Kita dapat menerima informasi tersebut dengan jelas karena informasi tersebut sebelumnya telah dianalisis terlebih dahulu. Yang ketiga ada sosialis. Informasi yang disampaikan itu untuk bersifat pendidikan bagi generasi mudanya. Keempat ada entertain, di mana informasi tersebut disampaikan untuk tujuan hiburan. Lalu ada 3 efek komunikasi massa. Yang pertama, efek kuat, media sangat berpengaruh. Kedua, ada efek moderat, media kuat tapi terbatas. 3, efek terbatas, media tidak memiliki pengaruh kuat dan terbatas. Efek kuat di sini dijelaskan bahwa media sangat berpengaruh dalam mempengaruhi audiensnya. Seperti contohnya, saat kita mendengar atau melihat informasi terkait bencana-bencana alam, seperti bencana alam di Cianjur, setelah kita melihat dan mendengar informasi tersebut, kita tergerak
untuk ingin membantu para korban yang berada di Cianjur. Orang mudah percaya dengan hoax karena meyakini berita yang muncul di media itu pasti benar. Dan itu berhubungan dengan teori agenda setting, di mana media massa tidak dapat mempengaruhi orang untuk merubah sikap, tetapi dapat mempengaruhi apa yang dipikirkan orang. Media massa mempengaruhi pikiran audiens tentang apa yang dianggap penting. Dan perlu diingat bahwa setiap media memiliki kepentingannya sendiri dalam menyampaikan informasi. Contohnya, media sering sekali menyampaikan informasi terkait kehidupan artis-artis. Sebenarnya informasi tersebut tidak penting bagi masyarakat, tetapi karena media menyampaikan secara terus-menerus dan berulang, sehingga mempengaruhi pikiran audiens atau masyarakat yang menganggap informasi tentang kehidupan artis itu menjadi lebih penting untuk didapatkan. Selanjutnya ada teori kultivasi, di mana teori ini merekonstruksi pikiran masyarakat, sehingga masyarakat merasa kehidupan dunia di media itu merasa nyata seperti di kehidupan nyata mereka. Dan terakhir ada teori use and gratification, di mana teori ini berbeda dengan teori-teori sebelumnya, di mana teori sebelumnya masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh media. Sedangkan teori ini menyebutkan bahwa media lebih banyak dipengaruhi oleh manusianya atau penggunanya. Karena di teori ini, pengguna atau manusia sudah mulai aktif memilih dan memilah dalam penggunaan media dengan tujuannya mereka masing-masing atau sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik, bisa disimpulkan bahwa penggunaan media massa sangat berpengaruh dan mempengaruhi seseorang, sehingga perlu adanya penggunaan secara bijak media massa. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.